Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan melalui video pengantar hukum Indonesia, dan kali ini sudah membahas mengenai hukum pidana. Nah, sebenarnya apa yang saya sampaikan pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini mengenai hukum pidana hanya dasar-dasarnya saja. Nanti untuk selebihnya nanti saudara juga bisa mendapatkan ya mata kuliah hukum pidana secara khusus, dan nanti saudara setidaknya dengan mempelajari pengantar hukum Indonesia mengenai hukum pidana ini, diharapkan nanti saudara bisa memahami ya mengenai dasar-dasar hukum pidana. Nah, materi pada kali ini tentunya mengenai pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli yang nanti akan kita bahas. Kita akan sampaikan kepada saudara semua. Kemudian sifat kepublikan hukum pidana, kemudian fungsionalisasi hukum pidana, dan juga tujuan hukum pidana. Nah, selain ini juga saya akan sampaikan beberapa poin penting yang nanti saudara bisa simak pada tayangan melalui video yang saya sampaikan kepada saudara semua. Pidana, kalau kita mendengar ya istilah-istilah pidana yang sering kali kita dengar ini, pidana ya, mengenai pidana ini sering ya, saya rasa saudara semua pun pernah ya mendengarkan di berbagai media, di berbagai tulisan-tulisan, atau di mengenai buku ya yang berkaitan dengan pidana juga. Mungkin saudara juga sering melihat, sering membaca, sering memperhatikan. Nah, namun saudara, saya harap nanti bisa lebih fokus ya untuk mendalami ya mengenai pidana. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat perbuatan itu. Nah, yang memenuhi syarat-syarat itu apa saja? Tentunya perbuatan-perbuatan apa saja. Nah, nanti kita akan mencoba mengklarifikasi kepada saudara semua ya. Nah, mungkin di sekitaran saudara juga akan bisa dijadikan sebagai bahan diskusi juga nanti ya, yang berkaitan dengan masalah pidana. Nah, di dalam hukum pidana modern, pidana ini meliputi tindakan tata tertib atau Tugsmaatregel. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku, jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan seperti yang tercantum pada pasal 10 KUHP, yaitu dalam hukuman pokok dan hukuman tambahan sebagai berikut. Nah, yang termasuk hukuman pokok, yang pertama hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda. Nah, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, atau hukuman denda ini kira-kira yang hukuman mati ini ya, yang untuk
negara kita sendiri ya, ini mungkin pernah mendengar atau melihat ketika ada pemberitaan di berbagai media ada hukuman mati karena apa? Mungkin karena masalah teroris atau apa ya yang mungkin saudara pernah perhatikan yang selama ini ya. Nah, tapi ini jarang sekali ya. Nah, ketika ini mungkin diterapkan hukuman mati, tentunya ini benar-benar dijalankan. Nah, ketika yang melanggar pidana ya, yang melanggar yang lebih berat, nah kira-kira mungkin kasus-kasus korupsi yang nominalnya mungkin yang bisa masuk ya, hukuman yang masuk hukuman pokok yang satu ini ya, yang hukuman mati ini mungkin kisaran berapa ya. Nah, ini kalau misalnya diterapkan ya mungkin para elit, para penguasa atau para yang mempunyai wewenang ya selama ini yang sering kita perhatikan itu, ini mungkin kalau ini diterapkan ya pasti mereka juga akan ketika melakukan korupsi atau apa mungkin ini akan bisa mengurangi ya terjadinya atau perbuatan korupsi dan lain sebagainya, atau mungkin bahkan membunuh dan sebagainya. Nah, ini mungkin misalnya diterapkan tentu ini juga pasti nanti akan selalu dikaitkan dengan masalah HAM ya. Yang ini kalau kita mau berbicara mengenai masalah HAM pun kalau misalnya nyawa atau ada pembunuhan sampai meninggal. Nah, ini kan harusnya kalau kita berbicara masalah HAM pun harus seimbang ya. Harusnya seperti itu. Nah, tapi pada kenyataan masih ada mungkin ada istilah-istilah ya, mungkin pasal karet atau apa ya. Jadi kadang hanya berlaku bagi orang-orang kecil ya, bahkan perbuatan yang melakukan pidana ini hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini loh yang sangat kita sayang pada tindak pidana yang berlaku di negara kita. Kemudian yang termasuk hukuman tambahan, ini pencabutan hak-hak tertentu, kemudian perampasan barang-barang tertentu, dan juga pengumuman keputusan hakim. Nah, hukuman pidana pokok, jenis hukuman yang dijatuhkan dengan hukuman pidana pokok meliputi ketentuan pelanggaran pasal 10 tentang pidana pokok dan tambahan, di pasal 53 percobaan kejahatan, pasal 104 tentang penyerangan atau makar, kemudian pasal 131 kejahatan terhadap martabat presiden dan wapres, pasal 140 kejahatan politik, pasal 187 pembakaran, pasal 170 pengeroyokan. Nah, dari beberapa pasal ini, nah, mungkin sering kita perhatikan ya, sering kita amati. Tapi apakah di dalam pasal-pasal ini ya dilaksanakan semaksimal mungkin? Nah, ini tugas saudara sebagai generasi, sebagai estafet nanti di kemudian hari ya tentunya pasal-pasal ini ya kalau memang ini untuk
masalah negara, maka mau tidak mau saudara juga harus bisa menjalankan sesuai dengan pasal-pasal yang sudah berlaku ya, yang masih berlaku ya. Nah, di pasal 241 pembunuhan terhadap anak, pasal 242 sumpah palsu dan keterangan palsu, kemudian pasal 244 pemalsuan mata uang, kemudian pasal 281 kejahatan kesusilaan, pasal 285 pemerkosaan, pasal 300 minuman keras, pasal 303 perjudian, pasal 310 penghinaan, pasal 311 memfitnah, pasal 32 mengenai penculikan, pasal 338 pembunuhan biasa. Kemudian pasal 340 pembunuhan berencana, kemudian pasal 352 penganiayaan ringan, pasal 362 pencurian biasa, dan pasal 363 pencurian dengan pemberatan. Nah, tentunya di pasal-pasal ini nanti saudara juga bisa menganalisa ya. Dan silakan nanti kalau yang belum punya KUH pidana, silakan bisa dimiliki karena ini penting bagi saudara semua. Dan beberapa poin yang tadi saya sampaikan kepada saudara ini mungkin sering sekali terjadi di sekitaran kita. Definisi hukum pidana. Ius Puniedi, ya di samping ius Boneale dan ius Puniedi. Nah, ius Puniedi dapat diartikan secara luas dan sempit. Nah, dalam arti luas ini hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Nah, dalam arti sempit, hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, hak ini dilakukan oleh badan peradilan. Nah, jadi hak Puniedi adalah hak mengenakan pidana dan ius Puniedi harus berdasarkan pada ius Boneale. Pengertian hukum pidana. Nah, Metzger. Kalau menurut Metzger adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana perbuatan ya, perbuatan tadi yang sudah saya singgung juga kepada saudara. Perbuatan ini perbuatan yang dilarang, perbuatan orang atau pelaku. Ya, ini tentunya perbuatan yang dilarang itu seperti apa ya, kemudian perbuatan orang atau pelaku itu seperti apa. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai masalah pengertian hukum pidana. Ya. Kemudian pidana, ya. Nah, ketika perbuatan ya tadi sudah ini perbuatan yang dilarang dan juga orang atau pelaku. Nah, pidananya ini bersifat menderitakan atau nestapa. Ya. Nah, menderitakan atau nestapa yang dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, pengertian hukum pidana, kalau menurut Van Hemel,
adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum, dan mengenakan suatu nestapa atau penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut. Nah, hukum pidana, definisi hukum pidana berdasarkan pakar hukum Eropa dan Indonesia. Nah, kalau menurut Pompey, keseluruhan aturan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidana. Kalau menurut Muljanto, Mulyatno, bagian hukum yang berlaku di suatu negara mengadakan dasar untuk menentukan perbuatan yang tak boleh dilakukan serta sanksi, kapan dan dalam hal apa sanksi dapat dijatuhkan, kemudian cara pengenaan pidana dapat dilaksanakan. Kalau menurut Abendon, hukum pidana material berkaitan dengan perbuatan dan formil berkaitan dengan penegakan hukum pidana material. Kalau Zainal Abidin, perintah dan larangan yang jika dilanggar ditetapkan sanksi. Cara atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran. Dan ruang lingkup waktu dan wilayah berlaku. Nah, kalau menurut Algradenson, alat yang digunakan penguasa atau hakim untuk memperingati mereka yang telah melakukan perbuatan yang salah dengan mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta. Kalau menurut Soedarto, sistem sanksi negatif diterapkan jika sarana lain sudah tak memadai. Pidana adalah penderitaan. Kalau menurut Eddie O.S. Hiaris, adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai sanksi dengan pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi. Nah, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan. Nah, jenis hukum pidana. Hukum pidana material dan formil, hukum pidana umum dan khusus, dan juga hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Nah, hukum pidana material adalah seperangkat aturan yang berisi tentang asas-asas hukum pidana, tidak pidana, syarat penjatuhan pidana, dan ketentuan tentang pidana. Nah, hukum pidana formil adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana negara dengan alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana apabila ada pelanggaran terhadap hukum pidana material. Nah, hukum pidana umum segala bentuk ketentuan tentang aturan-aturan hukum pidana yang berlaku untuk umum dan diatur dalam KUHP. Nah, kalau hukum pidana khusus segala bentuk peraturan undang-undangan pidana yang mengatur ketentuan secara khusus sebagai bentuk pengecualian dari KUHP. Yang tadi sudah. Nah, lalu ini kepada saudara. Lalu hukum pidana tertulis, apa yang dimaksud dengan hukum pidana tertulis?
tertulis dan tidak tertulis. Nah, nanti saudara bisa menanggapi melalui komentar. Ya, ini sama-sama belajar. Nah, hukum pidana material sudah. Nah, di samping itu juga dikenal kriminologi yang memfokuskan kajiannya pada orang yang melakukan kejahatan itu sendiri, dengan tujuan untuk memahami latar belakang orang melakukan kejahatan tersebut. Berbeda dengan hukum pidana yang memfokuskan perhatiannya pada aturan-aturan yang mengatur kejahatan tersebut, sehingga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Hukum Pidana dari masa Hindia Belanda atau Wetboek van Strafrecht yang telah disesuaikan dengan kondisi alam kemerdekaan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, serta telah berlaku secara unifikasi bagi seluruh masyarakat. Nah, macam-macam hukum pidana. Hukum pidana umum. Hukum pidana umum berlaku bagi masyarakat umum, yang oleh karena itu dikenal sebagai hukum pidana sipil. Juga dapat berlaku untuk para anggota militer, walaupun ada hukum pidana militer khusus bagi mereka. Kemudian yang kedua, hukum pidana militer adalah hukum pidana ini khusus diberlakukan bagi anggota-anggota TNI. Dan hukum pidana fiskal. Hukum pidana fiskal adalah ketentuan-ketentuan pidana mengenai penghasilan dan persewaan negara, di mana hukuman yang dijatuhkan mirip sanksi perdata, yaitu dengan kewajiban membayar denda, atau apabila pidana denda tersebut tidak terpenuhi, maka harus diganti dengan pidana kurungan. Nah, skema unsur-unsur delik. Nah, unsur delik, unsur subjektif dan unsur objektif. Nah, unsur subjektif ini kesengajaan atau dolus, ya. Kemudian kealpaan atau kulpa. Nah, dari kesengajaan ini diantaranya kesengajaan sebagai maksud oogmerk, ya, atau oogmerk, atau kesengajaan dengan keinsafan pasti atau offset als zekerheids bewustzijn. Kemudian kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan atau dolus eventualis. Nah, apa yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud, kemudian kesengajaan dengan keinsafan pasti, kemudian kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Nah, lalu dari unsur subjektif kealpaan atau kulpa, ini tak berhati-hati, kemudian dapat menduga, kemudian kelalaian, ya. Nah, ini nanti juga saudara bisa memberikan contoh, ya, mengenai kealpaan atau mungkin mengenai masalah kesengajaan, ya. Saudara silakan juga bisa memberikan contoh, menyampaikan, dan nanti akan kita diskusikan bersama. Kemudian unsur objektif, ini perbuatan manusia, ya. Ini perbuatan manusia, ini perbuatan aktif atau positif atau acts. Nah, dari perbuatan manusia ini juga perbuatan pasif atau negatif atau omission. Dari unsur objektif dari perbuatan manusia, kemudian ada akibat perbuatan, ya. Kemudian sifat melawan hukum atau
whether released atau dan dapat dihukum, ya. Kemudian keadaan-keadaan atau circumstances, ya. Nah, ini delik. Nah, sering kita dengar delik, ya, mengenai delik. Delik ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana. Nah, untuk menentukan suatu perbuatan adalah perbuatan yang dapat dipidana, harus ditentukan dengan tegas dalam KUH pidana. Nah, hal ini didasarkan atas adanya asas legalitas yang menentukan. Tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang atau Pasal 1 Ayat 1 KUHP. So, nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale. Nah, untuk menentukan suatu perbuatan pidana pada seseorang harus terdapat suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dilakukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Nah, misalnya pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki sendiri. Ini sesuai dengan pasal 362 KUHP. Kemudian mengenai salah pembunuhan. Nah, harus terdapat perbuatan berupa merampas jiwa orang lain sesuai dengan pasal 338. Tapi yang sudah saya sampaikan beberapa pasal-pasal itulah nanti yang saudara bisa lebih kaji, ya, lebih mendalam. Nah, harus terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan seseorang dengan akibat yang ditimbulkan. Misalnya dengan menikam pisau ke dada seseorang, maka berakibat menimbulkan kematian. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh KUHP dapat dipidana karena memiliki unsur kesalahan. Dikenal asas gen straf zonder skuld. Nah, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya anak kecil atau orang gila. Nah, ini juga sudah sesuai dengan pasal 44 ayat 1 KUHP. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana. Nah, kejahatan atau pelanggaran. Pada kejahatan ancaman, hukuman pidana yang dijatuhkan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Nah, ancaman pidana yang dapat dikenakan adalah pidana pokok, ya, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Nah, pidana tambahan tadi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan juga pengumuman keputusan hakim. Nah, jadi tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ya, tadi. Nah, pidana pokok dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan dan dapat pula dijatuhkan sendiri-sendiri. Tetapi hukum pidana pokok tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok lainnya, ya. Nah, untuk masing-masing perbuatan ditetapkan sendiri-sendiri pidana yang setinggi-tingginya atau maksimum khusus. Misalnya
kejahatan pencurian dalam bentuk paling sederhana diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 5 tahun. Ini sesuai dengan pasal 362 KUHP. Nah, penggelapan diancam pidana setinggi-tingginya 4 tahun, pasal 372 KUHP. Nah, di samping itu ditetapkan pula ancaman pidana yang paling rendah atau minimum khusus. Misalnya pidana penjara atau kurungan minimum 1 hari. Nah, perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan. Nah, pekerjaan harus lebih ringan. Pidana kurungan harus dilaksanakan dalam wilayah tempat tinggal terhukum. Orang yang dijatuhi kurungan dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan penderitaannya menurut peraturan tertib rumah penjara dan sebagainya. Nah, pidana bersyarat. Nah, suatu pidana yang dijatuhkan kepada seseorang berdasarkan keputusan hakim, tetapi pelaksanaan pidana tersebut ditunda, digantungkan kepada syarat-syarat tertentu. Nah, oleh sebab itu, seseorang yang dikenakan pidana bersyarat tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan hakim, asal ia tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan hakim dalam waktu tertentu atau masa percobaan. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hal dikenakan pidana penjara setinggi-tingginya 1 tahun, kemudian dikenakan pidana kurungan, kemudian dikenakan pidana denda. Nah, terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai umur 16 tahun, maka hakim dapat memerintahkan anak yang bersalah akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang yang memeliharanya dengan tidak dijatuhi pidana. Kemudian yang kedua, memerintahkan anak tersebut diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhi pidana. Dan yang ketiga, memidana anak yang bersalah. Nah, sifat publik hukum pidana, kriteria hukum publik versus hukum privat. Nah, kalau pidana, ini orientasi kepentingan hukum yang dilindungi adalah umum atau publik. Kalau perdata, orientasi kepentingan hukum yang dilindungi adalah perseorangan atau privat. Nah, kedudukan para pihak di mata hukum atau negara tidak sejajar. Dan yang perdata, kedudukan para pihak di mata hukum atau negara sejajar dan individual. Nah, pihak yang mempertahankan kepentingan negara berpidana, kemudian kalau yang perdata, pihak yang mempertahankan kepentingan perseorangan. Nah, inti hukum pidana, ya, hukum pidana, hukum acara pidana, hukum penitensier. Nah, hukum pidana material, hukum pidana ya, material substantif criminal law atau aturan hukum mengenai ketentuan perbuatan yang dinyatakan terlarang saat seseorang dapat dikenai pidana dan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dan hukum acara pidana ini hukum pidana formil atau law of criminal procedure, aturan hukum mengenai tata cara penjatuhan sanksi bagi seseorang yang diduga telah melanggar hukum pidana materi. Nah, hukum penitensier atau hukum pelaksanaan pidana atau law of criminal execution, bagaimana suatu sanksi yang telah dijatuhkan harus dilaksanakan.
Fungsionalisasi hukum pidana. Nah, fungsi ideal, ya, fungsi subsidiaritas, kemudian kemudian ultimatum remedium, fungsional ideal, kemudian fungsi subsidiaritas ini hati-hati. Nah, kalau 8 uraian makna ultimum remedium ini B. Mulyadi dan Baden Nawawi. Ini jangan gunakan hukum pidana secara emosional, jangan gunakan hukum pidana pada perbuatan yang tak jelas korban dan kerugiannya, dan jangan gunakan hukum pidana jika masih ada cara lain yang sama efektifnya. Kemudian stigma negatif. Ya. Tujuan hukum pidana. Tujuan umum melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan akibat pelanggaran yang dilakukan seseorang. Nah, 3 aliran tujuan pemidanaan. Aliran klasik ini berfokus pada pembalasan atas perbuatan jahat seseorang demi melindungi kepentingan masyarakat. Aliran modern ini berfokus pada aspek kondisional dalam diri pelaku agar hak calon terpidana terlindungi dari perlakuan sewenang-wenang penguasa. Dan aliran neoklasik, gabungan aliran klasik dan modern dengan memperhatikan aspek perbuatan dan kondisi pelaku secara seimbang, melindungi kepentingan masyarakat dan individu. Nah, fungsi hukum pidana, fungsi umum ini mengatur kehidupan masyarakat, kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kemasyarakatan. Nah, fungsi khususnya melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi pidana. Karakteristik sanksi pidana. Nah, sanksi pidana sifatnya lebih tajam yang bisa dikenakan kepada nyawa, badan, harta, benda, kehormatan. Ya. Nah, sanksi pidana juga memiliki sifat preventif. Teori paksaan psikis atau teori Despeciation Zwanges dari Anselm von Verbeke. Dan hukum pidana bersifat subsidiaritas atau ultimum remedium. Nah, sumber hukum pidana pra penjajahan. Nah, ini zaman kerajaan. Kehidupan tradisional. Nah, adakah hukum? Kalau ada, hukum apa? Nah, ini satu ya, di Wasana atau Purwadigama pada abad ke-10 di masa Raja Dharmawangsa. Kemudian yang kedua, kitab Gajah Mada pada pertengahan abad ke-14 yang diberi nama oleh Mahapatih Majapahit Gajah Mada. Kemudian kitab Simbur Cahaya yang dipakai pada masa pemerintahan Ratu Senuhun Seding di Palembang. Kemudian kitab Kuntoro Rajaniti di Lampung yang digunakan pada awal abad ke-16. Dan yang kelima, kitab Lontara Adi yang berlaku di Sulawesi Selatan sampai akhir abad 19. Yang keenam, Pati Dohot Uhum Nihala Batak di Tanah Batak dan Awik-Awik di Bali. Nah, sumber hukum pidana Indonesia. Sumber hukum tertulis dan sumber tidak tertulis. Nah, kalau sumber hukum tertulis ini WVS atau KUHP, kemudian Undang-Undang Pidana di luar KUHP, dan MVT. Nah, kalau yang tidak tertulis ini hukum adat.
Nah, ini mana yang sumber utama? Kemudian kenapa? Ya. Dari sumber tertulis dan juga sumber tidak tertulis. Ini mana yang sumber utama. Kemudian kenapa ya? Ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum pidana. Nanti silakan saudara bisa menjawab di forum yang sudah tersedia. Nah, sistematika WVS atau KUHP, ini buku 1 ini aturan umum, buku 2 kejahatan, buku 3 pelanggaran. Nah, terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum berisi aturan-aturan atau asas-asas atau prinsip-prinsip umum dalam hukum pidana. Ketentuan umum diatur dalam pasal 1 sampai 103. Ini buku 1 KUHP. Nah, ketentuan khusus berisi tentang tindak pidana. Ini tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi kejahatan atau lex delicts dan pelanggaran atau wes delicts. Nah, kejahatan diatur dalam buku 2 KUHP dan pelanggaran diatur buku 3 KUHP. Nah, kondisi KUHP atau WVS saat ini ya, KUHP atau WVS ya, ini kalau kita perhatikan mobil antik kuno ya, mobil kuno atau antik. Nah, ini buatan Belanda 1932 ya. Ini berlaku di Indonesia berdasarkan 1 Perpres nomor 2 tahun 1945 dan Undang-Undang 1 1946 junto Undang-Undang 73 garing 1958. Nah, ini modifikasi dari WVSB Belanda tahun 1881. Kode penal Perancis 1791. Nah, usia KUHP ini sudah 1 abad lebih atau dihitung dari 1915. Sudah memasuki 2 abad dihitung dari 1881, sudah memasuki 3 abad dihitung dari 1791. Nah, riwayat berlakunya KUHP ya, Belanda ini CP 1810, WVS Net 1881 ya, kemudian HB orang Eropa S 1866 adalah 55 sama dengan 55, dan PB dan TA S 1872 85, kemudian WV SVNI S 1915 ke 732. Nah, dari sini di pasal 75 reglemen atau RR dan pasal 131 Indische Staatsregeling atau IS adalah KUHP Belanda harus diberlakukan pula di daerah jajahan dengan penyesuaian yang diperlukan atau asas konkordansi atau konkordantil beginsil. Nah, melihat HP ini tentunya dari riwayat ini berlakunya KUHP ya, ini kalau Jepang ini 8342 ya, UNC Keizirei 1944, dan kemudian RI ini 17845 ya, Perpresnya nomor 2 1945, kemudian Undang-Undang 1 garing 1946
dan Undang-Undang 73/1958. Nah, ini berlaku di Jawa dan Madura ya. Ini yang Undang-Undang 1/1946. Nah, dari Undang-Undang 73/1958 ini memberlakukan KUHP di seluruh Indonesia. Ini mengenai riwayat berlakunya KUHP. Nah, riwayat berlakunya atau pembaruan KUHP ini dari 8/3/1942 ya, WVS S1915 732 ini zaman HB ya, kemudian G17 8/1945 GKR 1944 zaman Jepang. Nah, ini ya untuk pembagiannya ya. Kemudian sudah mulai ada pembaruan ya, Perpres nomor 2 1945, Undang-Undang nomor 1 1946, Undang-Undang nomor 73/1958. Nah, di Undang-Undang nomor 1/1946 ini yang pertama annulling function, kedua restoring function. Nah, dari Perpres ini ya, dari sini membatasi WVS-VNI ya, ini dengan spirit nasionalisme ya. Ini memberlakukan HP yang ada pada 17/8/45 ya, kemudian lakukan HP yang ada pada 83/42 yang tadi ya. Kemudian memberlakukan Undang-Undang 146 seluruh Indonesia MB 9958. Nah, ini dengan spirit, tentunya dengan spirit nasionalisme. Nah, silakan nanti saudara jawab beberapa pertanyaan ya. Lengkapi uraian makna ultimum remedium B. Muladi dan Badar Nawawi beserta argumentasi Anda. Kemudian tuliskan minimal 10 pengertian hukum pidana menurut para ahli. Kemudian mantan narapidana kerap mendapat stigma negatif berkepanjangan, padahal idealnya tujuan pemidanaan adalah juga untuk membuat seseorang dapat diterima kembali di tengah lingkungan masyarakat. Nah, ini berikan argumentasi saudara. Silakan sampaikan kepada forum yang sudah kami sediakan. Ya, saya rasa sudah cukup dan saya akhiri. Ya, thank you. Terima kasih saudara semua yang sudah menyimak ya, menonton melalui video yang saya sampaikan kepada saudara semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.